Salah satu wilayah yang dilanda krisis air bersih adalah Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik, Semarang. BPBD meminta kepala desa atau lurah setempat segera melapor jika memerlukan pasokan air bersih. Bila ada yang kelurahan yang membutuhkan, langsung dari BPBD konsultasi atau nelpon dari PDAM yang mau dikirim di kelurahan mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat siang, Padani Muhtada SAG, MAG, MPA, PSD, dan Pak Zidni Ilma Fazada MH, SAMH. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai masalah lingkungan, yaitu krisis air bersih. Belum masuk ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Sangaja dengan NIM 811422288. Perkenalkan, nama saya Novali Syambuswara dengan NIM 8111422289. Perkenalkan, nama saya Dini Priska Anggraini dengan NIM 8111422291. Saya Gimaster Kristen Putra dengan NIM 8111422290. Perkenalkan, nama saya Nicholas Siaderil dengan NIM 8111422292. Kemarau yang panjang mengakibatkan beberapa daerah di Kota Semarang mengalami krisis air bersih. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Semarang, Endro Martanto menjelaskan, sekitar 2.700 kartu keluarga membutuhkan bantuan air bersih. Menurutnya, hal tersebut dikarenakan kemarau panjang yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Permintaan dari masyarakat untuk air bersih setiap minggu rata-rata mencapai 6 tangki, dengan kapasitas setiap tangki mencapai 5.000 liter. Namun sayangnya, seiring dengan meluasnya daerah yang terdampak kekeringan, persediaan bantuan air bersih yang bersumber dari APBD habis, sehingga mengandalkan bantuan CSR atau tanggung jawab sosial dari perusahaan. Kok bisa ya? Kira-kira penyebab habisnya APBD Kota Semarang untuk bantuan air bersih apa ya? Jadi, penyebab dari terkurasnya APBD Kota Semarang untuk bantuan air bersih adalah musim kemarau yang panjang, yang membuat pemerintah Kota Semarang harus mengeluarkan anggaran yang lebih daripada biasanya untuk memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat. Nah, kira-kira ada nggak sih regulasi yang mengatur mengenai hal ini? Kemudian ada pun beberapa regulasi terkait penyediaan air bersih, diantaranya yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air dalam pasal 15 huruf G dan H menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertugas menjamin penyediaan air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimum sehari-hari masyarakat. Kemudian mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian, rakyat, kegiatan bukan usaha dan atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua masih di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 di dalam pasal 57 menjelaskan bahwa pendanaan pengelolaan sumber daya air yang bersumber dari APBN atau APBD menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah didasarkan pada kewenangan masing-masing dalam pengelolaan sumber daya air. Kemudian yang ketiga ada Perda Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011 sampai 2031. Dalam pasal 35 disebutkan bahwa rencana penyediaan prasarana air bersih, penggunaan air tanah, dan pemanfaatan air hujan meliputi yang pertama ada pembatasan pengambilan air tanah di 9 kecamatan, yaitu di Kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Selatan, Semarang Timur, kemudian di Kecamatan Genuk, kemudian ada di Kecamatan Pedurungan, dan yang terakhir ada di Kecamatan Gayam Sari. Lalu yang kedua ada peningkatan dan pengembangan sistem prasarana air permukaan melalui sistem perpipaan di seluruh kecamatan. Kemudian yang ketiga, ada pengembangan pemanfaatan air hujan di seluruh kecamatan.
Lantas, apa saja upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi krisis penyediaan air bersih? Jadi upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi krisis air bersih dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam jangka waktu yang pendek dan jangka waktu panjang. Dalam jangka waktu yang pendek, pemerintah dapat melakukan pemberian bantuan terhadap masyarakat yang daerahnya terdampak krisis air bersih tersebut. Yang kedua, dalam jangka waktu yang panjang, pemerintah dapat menyediakan fasilitas penampungan air hujan yang manfaatnya adalah untuk menjaga keberlangsungan ketersediaan air bersih, khususnya di daerah-daerah yang biasanya terdampak oleh fenomena El Nino di musim kemarau yang akibatnya dapat menjadi bencana kekeringan. Tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya mengenai anggaran APBD untuk menangani bencana krisis air yang sudah habis dan hanya mengandalkan bantuan dari sistem CSR. Adapun tanggapan dari Kadar Rusman selaku Ketua DPRD Kota Semarang, kita tidak boleh hanya mengandalkan bantuan dari swasta melalui sistem CSR, tapi bisa dilakukan dengan berkoordinasi bersama PDAM Kota Semarang mengenai cadangan keberadaan air bersih. Selanjutnya, solusi yang perlu kami tawarkan untuk menangani krisis air adalah melakukan pendataan daerah yang rawan terkena krisis air secara masif, agar pemerintah daerah dalam membuat APBD bisa tepat. Selain itu, dengan menambah sumber pendanaan program hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selain itu, ada beberapa kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi bencana krisis air bersih, yakni dengan membuat kebijakan pembuatan sumur resapan atau biopori dan pembuatan sistem drainase. BPBD Kota Semarang mengimbau warga di wilayah langganan krisis air bersih menghemat pemakaian air, sebab kemarau tahun ini diprediksi berlangsung lama dan lebih kering. Sekian video pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.